tentang kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kesetiaan pada keluarga. Penjelasan, kesetiaan keluarga itu sesuatu yang harus kita selalu ingat karena keluargalah yang membesarkan kita. Dan kita tidak boleh mengkhianati keluarga kita sendiri. Contoh, menaati apa yang dikatakan oleh orang tua. Selalu sabar menghadapi adik dan kakak. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia. Dia memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Kesetiaan pada sesama. Kesetiaan dapat banyak rupa, tapi yang umumnya kesetiaan ini lebih cenderung dalam bentuk toleransi. Contohnya saling menghormati antar sesama dan tidak menghina satu sama lain. Dan contoh pada Alkitab berada pada Yohanes 15 ayat 12 yang berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dan Yohanes 15 ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seseorang akan yang lain. Kesetiaan pada diri sendiri. Penjelasan kesetiaan ini juga berupa untuk percaya diri pada diri kita sendiri dan tidak ada rasa minder diri, dan apapun yang terjadi jangan lupakan dirimu sendiri. Amsal 3 ayat 1-4. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Contohnya selalu menepati janji dan tidak berbuat atau memikir negatif dengan orang lain. Kesetiaan pada iman. Iman itu adalah setia itu sendiri. Jadi kita perlu percaya apapun yang terjadi pada kita harus tetap mempercayai pada iman. Contohnya ada rajin dan taat membaca firman dan selalu taat untuk berdoa. Di Mazmur 42 ayat 8, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyiannya, satu doa kepada Allahku kehidupanku. Di 1 Tawarik 16 ayat 34, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kesetiaan pada lingkungan. Tuhan telah mempercayai untuk kita merawat bumi ini, jadi kita harus menjaganya dengan baik. Dengan cara tidak merusak fasilitas yang ada, merawat tanaman dan tumbuhan dengan baik. Dalam Kejadian 2 ayat 15 mengatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Menurut kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa tetapi lahir dari mindset yang benar dan hati yang tulus. Berikut presentasi kami tentang kesetiaan. Apakah ada pertanyaan tentang presentasi kami? Oke, kepada semua peserta, ada yang mau bertanya seputar kesetiaan? Ada yang mau bertanya kepada kelompok ini? Oke, saya kasih masukan ya. Ribut aja deh. Terima kasih buat kelompok 1. Saya melihat dari awal sampai akhir sudah komplit sekali ya tentang kesetiaan.
beberapa hal tadi sekitar iman, lingkungan, pertemanan, kelompok, itu sudah valid, sudah bagus. Saya lihat presentasi, PowerPoint-nya juga menarik. Ya, saya tidak tadi menyangka kalau kalian buat seperti itu. Bagus sekali. Oke, nanti kita bertanya di bagian akhir aja ya. Terima kasih buat kelompok pertama. Boleh di... Oke, terima kasih. Boleh ditarik screen-nya. Oke, selanjutnya kelompok kedua. Kelompok kedua, kelompok kasih. Siapa? Boleh di-share screen sendiri, boleh juga bisa join yang share screen. Oke. Saya share screen ya, Besar. Oke, silakan. Kelompok kasih ya. Siapapun itu, kelompok kasih. Baru ketiga, kelompok keadilan. Oke, langsung aja dimulai. Silahkan dibuka. Selamat pagi, Mister. Selamat pagi, teman-teman. Kami dari kelompok kasih. Anggota kami ada saya sendiri, Giselle, Giovanna, Jocelyn, Carlina, dan juga Jacqueline, serta Michael. Jadi apa aja sih yang bakal kita jelasin hari ini tentang kasih? Jadi yang pertama kita bakal jelasin pengertian. Apa sih itu kasih? Seperti apa kasih itu? Dan juga bagaimana cara memahami kasih. Yang kedua ada cara menunjukkan, yaitu bagaimana cara kita menunjukkan kasih yang benar kepada orang lain. Yang ketiga yaitu jenis-jenis kasih. Kasih itu ada jenisnya dan juga seperti apa sih jenisnya itu. Dan juga yang terakhir kita bakal ngejelasin tentang tokoh Alkitab. Siapa aja sih tokoh Alkitab yang menunjukkan kasih? Pengertian kasih. Jadi apa itu kasih? Seperti apa kasih itu? Dan bagaimana cara memahami kasih itu? Jadi untuk pengertian dari kasih itu merupakan suatu ungkapan yang berasal dari hati seseorang, ketulusan dari dalam diri untuk bisa saling berbagi dengan orang lain, rasa kasih sayang, rasa perhatian, dan rasa cinta itu semuanya tertuang di dalam kasih. Apakah kasih dan cinta itu sama? Jadi kasih dan cinta itu tidak jauh berbeda ya bedanya. Jika kalau misalnya untuk cinta itu adalah perasaan yang sangat menyayangi dan tidak ingin mengenal arti kehilangan, sedangkan untuk kasih itu sendiri adalah perasaan empati dan juga simpati. Oke, lanjut. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku yang telah mengasihi kamu. Perlu diketahui, makna kasih tidak hanya dengan pikiran dan rasa kita, tetapi semua hal kasih perlu dilakukan dengan sebuah bukti atau sikap supaya orang yang kita kasihi merasa dikasihi dengan ketulusan yang kita sudah berikan. Perlu diingat, kita sebagai orang yang mengasihi, kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk mengetahui apa itu kasih dan tindakannya, karena setiap orang memiliki makna kasih yang berbeda-beda. Cara memahami kasih merupakan komunikasi, bersikap adil, setia, menggunakan iman dan harapan. Kasih itu adil, tidak berat sebelah, harus sama berat. Dan di dalam kasih ada kesetiaan atau setia yang mengikat sebuah hubungan dan harapan.
Oke, selanjutnya siapa? Yang kedua yaitu cara menunjukkan kasih. Bagaimana sih cara menunjukkan kasih yang benar? Jadi cara menunjukkan kasih yang benar itu ada dibagi jadi dua. Yang pertama ada yang verbal, menggunakan kata-kata. Itu tuh banyak orang menunjukkan kasih dengan menggunakan kata-kata atau secara verbal. Hanya lewat ucapan dan tidak banyak menunjukkan suatu sikap atau bukti. Sebagai contoh misalnya kita ngomong ke orang tua bilang I love you or kayak say thank you gitu. Yang kedua itu ada yang non verbal, biasanya itu dari gerakan, gerak-gerik postur tubuh. Biasanya orang yang menunjukkan kasih dengan non verbal itu gak suka basa-basi. Yang dilakukannya hanya nyata dari apa yang dirasakan. Cara ini biasanya lebih menjanjikan daripada yang verbal. Misalnya kita memberikan suatu hadiah kepada seseorang dan juga misalkan berpelukan atau jalan-jalan gitu. Nomor 3 adalah jenis kasih. Kasih ada jenisnya. Seperti apa jenisnya? Dalam bahasa Yunani, Alkitab mengenal 4 jenis kasih. Yang ke-1 adalah agape, berarti kasih tertinggi yaitu kasih Allah. Terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Yang kedua adalah phileo, berarti kasih persaudaraan, persahabatan, atau kasih antara sesama yang terdapat di Yohanes 13 ayat 35. Yang ketiga adalah storge, berarti kasih antara orang tua dan anak-anak atau antar saudara kandung terdapat di Roma 12 ayat 10. Eros, lebih pada ketertarikan secara fisik, kasih antara pasangan kekasih atau suami istri yang berasal dari kata erotis. Keempat, tokoh Alkitab. Siapa aja sih tokoh Alkitab yang menunjukkan kasih? Jadi yang pertama itu ada Abraham. Di kisahnya Abraham, Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, anaknya yang lahir di masa tuanya. Dan Abraham dengan taat melakukan apapun yang Tuhan mau. Jadi, dari kisah Abraham ini kita belajar bahwa kita harus benar-benar takut akan Tuhan, dan sebagai orang tua kita harus menyerahkan anak kita kepada Tuhan. Yang kedua ada Hana. Pada saat itu, Hana belum mengandung, sehingga dengan segenap hatinya dia meminta kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberikan Samuel kepadanya. Maka Hana pun memberikan Samuel kembali kepada Tuhan. Samuel sudah menjadi pelayan Tuhan dari kecil, dan saat dia dewasa, dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Dari kisah ini, kita juga belajar untuk mengajar anak-anak untuk takut akan Tuhan, dan juga buat mereka merasakan pengalaman pribadi bersama Tuhan. Dan yang terakhir, Allah Bapa. Kasih Allah dapat kita lihat di Yohanes 3 ayat 16, yang berisi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Di ayat ini membuktikan bahwa Allah Bapa itu sangat menyayangi kita, sehingga ia rela mengaruniakan anaknya kepada kita untuk menebus dosa-dosa kita sehingga kita tidak binasa. Sekian presentasi kami, maaf jika ada kesalahan kata. Thank you and God bless you. Oke. Terima kasih ya buat kelompok kasih. Ya. Nanti kita bertanya terakhir ya. Ada 5 hal yang akan saya tanyakan ke setiap kelompok. Oke. Kelompok 3, silakan kelompok keadilan. Mister bisa tolong presentasikan slide-nya, Mister? Oh iya. Keadilan. Kelompok 6 ya. Keadilan. Kelompok 3 ya. Kelompok 3, Mister. Kelompok 3 ya. Oke.
dalam bentuk ini ya, PDF. Oke, sebentar. Ini kah? Ini apanya? PowerPoint-nya? Benar, Mister. Oke, silakan dimulai. Ya, selamat pagi Mr. John dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Monica, saya Sandra, Stefano, Ros, Ana, dan Audrey akan membawakan materi mengenai keadilan. Next. Menurut Soekarno, keadilan dapat diartikan sebagai pertama, tidak merugikan orang lain. Artinya adalah apa yang kita tidak ingin alami, janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya. Hal ini dapat diartikan bahwa apa yang kita tidak ingin alami, apa yang kita tidak ingin lalui, apa yang kita tidak ingin temui, janganlah menyebabkan orang lain mengalami, melalui, ataupun menemuinya. Orang yang adil tidak akan menyusahkan orang dan tidak akan berperilaku licik terhadap sesamanya. Pengertian kedua dari keadilan adalah apa yang boleh Anda dapat, biarkanlah orang lain berusaha mendapatkannya. Hal ini dapat diartikan bahwa apa yang telah kita dapatkan, apa yang telah kita gapai, dan apa yang telah kita miliki, biarkanlah orang lain berusaha untuk mendapatkan, menggapai, dan memilikinya juga. Orang yang adil tidak bersifat egois dan tidak hanya mau menang sendiri. Orang yang adil mau berbagi pengalaman dan juga ilmu kepada orang-orang di sekitarnya. Menurut KBBI, keadilan memiliki arti berpihak kepada yang benar dan berpegang teguh kepada kebenaran. Apabila kita berpihak kepada Tuhan dan senantiasa berpegang teguh pada kebenaran firman-Nya, maka kemenangan demi kemenangan akan kita gapai bersama Dia. Next, Mister. Kata keadilan dapat didefinisikan dari kata adil itu sendiri. Kata adil ini memiliki arti aman, damai, indah, dan loyal. Aman apabila kita senantiasa berbuat baik dan berperilaku bersih. Damai apabila kita memperlakukan orang lain sebagaimana semestinya dan tidak membeda-bedakan. Indah apabila kita saling mengasihi sesama manusia, dan loyal apabila kita suka memberi pertolongan kepada orang lain dan menghormati hak-hak yang dimiliki orang lain. Next, Mister. Apakah yang dimaksud dengan adil? Adil memiliki arti bertindak dengan benar sesuai dengan standar kebenaran atau ketetapan hukum yang berlaku. Allah kita adalah Allah yang adil. Hal ini memiliki arti bahwa Allah akan selalu berlaku benar sesuai dengan prinsip kebenarannya. Dia tidak akan pernah melanggar ketetapan-ketetapan hukum yang telah dibuat dan ditetapkannya. Apa yang salah di matanya adalah salah, dan apa yang benar di matanya adalah benar. Dia tidak memandang bulu, dan semuanya diperlakukan dengan sama olehnya. Next, Mister. Keadilan Allah dapat dinyatakan dengan berbagai cara. Cara-cara tersebut antara lain adalah 1. Keadilan Allah dinyatakan dengan mencintai kebenaran dan membenci kefasikan. Allah mengasihi orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan Dia membenci orang-orang yang hidup di dalam kefasikan. Allah ingin umat percaya untuk hidup di dalamnya dan menjauhi hal-hal yang berpaling dari kebenarannya. Allah ingin umat-umatnya untuk dapat menyadari dan mengerti apa yang benar dan apa yang tidak di mata Tuhan. 2. Keadilan Allah dinyatakan dengan menjatuhkan hukuman atas setiap pelanggaran dan dosa. Dia tidak akan membiarkan pelanggaran dan dosa berlalu begitu saja dari hadapannya. Dia akan mengganjar setiap perilaku dosa dengan hukuman. Allah akan menjatuhkan hukuman dosa bagi siapapun yang melanggar perintahnya. Dia tidak memandang bulu dan tidak ada satupun umat manusia yang luput dari hukuman dosa di tangannya. 3. Keadilan Allah juga dinyatakan dengan memberikan penghargaan atas setiap perbuatan baik yang kita kerjakan. Setiap perbuatan baik yang kita kerjakan tidak akan sia-sia.
Allah memperhatikan setiap perbuatan baik, bahkan tindakan kecil yang kita lakukan. Sebaliknya dengan dosa, Allah akan memberikan kita penghargaan atas hal-hal baik yang kita lakukan. Walaupun hal yang kita lakukan tersebut begitu kecil hingga bahkan tidak dianggap, Allah tetap melihat. Dia akan senantiasa memberkati dan menuntun siapapun yang taat akan perintahnya. Dia akan melindungi dan menolong siapapun yang berperilaku baik dan menghindari perbuatan dosa. Next, Mister. Demikianlah keadilan Allah nyata dalam setiap tindakannya. Ia mencintai kebenaran. Ia mengajar setiap dosa dengan hukuman, tetapi menghargai setiap kebijakan dengan pahala. Ia bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran yang telah Dia tetapkan. Berikutnya. Dalam ulang Nggak kedengaran suaranya. tentang suatu kebenaran, hal itu harus disampaikan sebagai suatu kebenaran. Orang yang memutarbalikkan fakta telah bertindak tidak jujur dan dapat membuat orang lain yang tidak bersalah hidup tidak damai, dicurigai, sakit hati, dan hal-hal buruk lainnya. Apabila suatu hal adalah fakta dan dapat dikatakan benar, maka hal itu adalah benar. Dan apabila suatu hal tidak merupakan sebuah fakta dan dapat dikatakan salah, maka hal itu adalah salah. 2. Tidak pandang bulu. Keadilan adalah sikap di mana seseorang tidak memandang bulu dalam mengadili. Jika ia bersalah, nyatakan hal itu salah. Dan apabila ia benar, nyatakanlah ia benar. Kita tidak boleh memihak pada yang salah hanya karena orang yang terlibat adalah teman. Benar, maka mereka benar. Kita tidak boleh menanamkan sifat nepotisme di dalam diri kita, melainkan selalu berpihak pada fakta dan juga kebenaran. Nepotisme itu berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungan yang dijalin dan bukan berdasarkan kemampuan atau kebenarannya. Tidak menerima suap. Suap adalah tindakan memberikan uang kepada penegak hukum untuk mendapatkan pelonggaran hukuman. Hal ini sering dilakukan oleh orang-orang yang melanggar hukum, tetapi tidak siap menjalani konsekuensinya. Tindakan ini tidak adil karena tidak bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan. Kita harus mengetahui dan mempelajari bahwa kita harus selalu siap dalam menghadapi konsekuensi atas hal-hal yang kita lakukan. Tidak lari dari konsekuensi tersebut, melainkan menghadap konsekuensi yang perlu kita hadapi sambil merenung kembali apa yang telah kita perbuat. Bersifat adil berarti bahwa Allah menopang tatanan moral semesta alam dan dalam perlakuannya terhadap umat manusia, Ia bersikap benar dan tidak berdosa. Tekad Allah untuk menghukum orang berdosa dengan maut bersumber pada keadilannya. Next, Mister. Ia marah terhadap dosa karena ia mengasihi kebenaran. Ia menyatakan murkanya terhadap segala bentuk kefasikan, khususnya penyembahan berhala, ketidakpercayaan dan perlakuan tidak adil terhadap sesama manusia. Yesus Kristus yang merupakan orang benar juga mengasihi kebenaran dan membenci kejahatan. Allah ingin setiap manusia untuk dekat dan percaya kepadanya. Allah ingin manusia untuk menjauhi kejahatan dan keinginan duniawi, agar mereka lebih memfokuskan diri kepada Tuhan. Allah kita adalah Allah yang maha adil. Ia memperlakukan siapapun dengan sama di antara kita yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari yang lain di mata Tuhan. Next, Mister.
kita harus memperhatikan bahwa keadilan Allah tidak bertentangan dengan kasih-Nya. Sebaliknya, untuk memuaskan keadilannya Allah, Dia mengutus Yesus ke dalam dunia sebagai karunia kasih-Nya dan sebagai korban bagi dosa-dosa manusia. Yesus rela mati di kayu salib demi umat manusia agar mereka dapat diperdamaikan dengan Allah. Allah mengaruniakan Yesus untuk menebus dan menghapus semua dosa manusia. Dosa kita telah dihapus dan ditanggung oleh Yesus. Keadilan dan kasih-Nya bagi kita begitu besar dan tidak berkesudahan. Next, Mister. Pernyataan Allah yang terakhir akan dirinya adalah Yesus Kristus. Dengan kata lain, jikalau kita ingin sepenuhnya mengerti kepribadian Allah, kita harus memandang kepada Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Kita harus mendekatkan diri kepada Yesus, taat kepadanya, dan senantiasa memiliki iman yang teguh kepadanya. Rela memberikan tubuh kita untuk dituntun dan juga dipimpin oleh kebenaran Roh Kudus dan belajar untuk selalu menjauhi hal-hal yang menyimpang dari jalan kebenaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih. Hari ini cukup 3 kelompok saja ya. Minggu depan 3 kelompok lagi. Oke, kita akan tanya jawab ya. Untuk kelompok kesetiaan. Nah, kesetiaan silakan buka mic-nya semua. Ini pertanyaan buat kalian. Kesetiaan. Yang tadi presentasi yang pertama. Pertanyaan pertama adalah, adakah batas saya untuk tidak setia kepada seseorang? Adakah batasannya? Menurut budaya dan menurut spiritual Tuhan, apakah ada batasan saya di dalam kesetiaan terhadap seseorang berdasarkan Tuhan dan kebudayaan? Oke, apakah ada batasan setia terhadap seseorang menurut pandang Tuhan dan budaya? Silakan kelompok kesetiaan, Arya, Charles. Menurut saya, Mister, personal, kalau misalnya batasan yang kepada untuk Tuhan dan budaya seperti itu, menurut saya tidak ada batasan, Mister. Dikarenakan menurut saya pendapat itu semua terserah kepada Mister untuk mau seberapa setia kepada Tuhan atau budaya seperti itu, Mister. Oke, ada tanggapan lain dari teman-temannya? Apakah ada batasan? Oh, karena begini, berarti saya harus berlaku tidak setia. Karena sesuatu, karena alasan ini, dan karena begini. Jadi saya tidak setia terhadap hal itu. Nah, apakah diperbolehkan seperti itu? Ada batasan? Cukup dari kelompok tadi? Kalau misalnya contohnya seperti itu berarti tergantung kesetiaan orang itu, Mister, walaupun apa. Jadi kalau misalnya orang itu menurut saya sudah setia, pasti bisa lebih menurut saya itu bijak gitu, Mister. Tidak langsung saya tidak setia seperti itu, Mister. Oke, kita kumpulkan dulu ya. Ada lagi tanggapan yang lain selain siapa tadi yang memberi jawaban? Arya, Mister. Arya, oke. Selain Arya ada lagi dari kelompok 1? Adakah batasan saya setia kepada seseorang? Nah, karena menurut pandangan budaya dan Tuhan. Ini kepada seseorang ini loh. Karena dia buat begini, karena dia sudah karena dia sudah mengkhianati, dan saya langsung memutuskan tidak setia sama dia. Saya putuskan hubungan setia dengan dia. Berarti ada batasan, ya betul ya? Gimana? Karena hal itu, karena dia tidak setia sama saya, berarti saya secara langsung memutuskan untuk tidak setia juga sama dia. Apakah seperti itu? Menurut saya ada, Mister. Maksudnya kita juga kalau misalnya lihat dari secara duniawi, banyak sekali yang kayak orang habis kesetiaannya atau seperti itu, Mister. Tapi untuk batasan itu menurut saya itu diukur dari personal, Mister. Misalnya kamu misalnya memang setia pada orang itu,
yaitu kamu mau set sendiri, kamu mau seberapa setia kepada dia, misalnya seperti itu, Mister. Oke, lanjut dulu ya, ini pertanyaan pertama. Yang kedua, adakah syarat? Syarat saya setia. Ya, saya setia sama dia, ada syaratnya. Begini, kalau dia begini, maka saya akan berlaku setia dengan orang, dengan instansi, atau dengan usaha atau perusahaan. Oke, ini umum. Apakah ada syarat yang kita tagihkan perihal tentang setia? Kalau anjing itu kalau kita beri makan terus, lama-lama dia akan ikut kita dan dia akan setia dengan kita. Nah, apakah ada syarat yang kita tagihan? Sehingga apabila dia memenuhi syarat itu, maka kita patut setia dengan dia. Apakah ada syaratnya? Coba. Selain Arya ada? Adakah syarat untuk tetap setia? Atau apakah setia itu bersyarat atau tidak bersyarat? Paham ya pertanyaannya? Halo? Oke, pikirkan dulu ya, saya ke provokasi. Provokasi, dengarkan pertanyaannya tentang batasan aja dulu. Batasan. Apakah ada batasan? Batasan untuk kita mengasihi orang. Ya. Apakah ada batasannya atau apabila sesuatu memang terjadi dan kita berhenti mengasihi dia, terbatas. Saya mengasihi dia apabila begini dalam hidup. Tapi kalau dia sudah tidak mengikuti yang saya katakan, saya akan berhenti mengasihi dia. Apakah ada batasan dalam mengasihi? Provokasi silakan. Giselle, silakan Giselle dan kawan-kawan. Halo? Menurut saya kasih itu tergantung orangnya dan juga situasi dan kondisinya gitu loh. Jadi menurut saya itu mungkin ada batasannya. Soalnya misalnya ya, saya kasih perumpamaan, misalnya orang ada berbuat salah sama kita gitu, bikin kita jengkel. Terus kan kayak di Alkitab bilang kan kita harus mengasihi orang yang bersalah kan. Iya. Jadi kita mengasihi dia kan. Tapi ya kalau menurut saya kalau konteksnya di situ dia benar-benar kelewatan batas ya mungkin gimana? Soalnya keputus ya, nggak kedengeran. Halo Giselle dan kawan-kawan. Oke, lanjut ya. Syarat mengasihi, apakah ada syarat kita mengasihi seseorang? Apakah tanpa syarat? Apakah ada syarat kita mengasihi? Apabila dia begini, saya harus mengasihi dia. Adakah syarat untuk kita mengasihi? Di dalam hal, ya 3 hal ya, personal, budaya atau tradisi, dan spiritual. Tiga ini. Secara personal, secara kita sendiri manusia dengan manusia, apakah kita membuat satu syarat untuk kita bisa mengasihi orang? Kalau dia mengasihi aku, ya aku mengasihi dia. Lebih lagi aku mengasihi dia. Kan seringkali gitu syaratnya yang kita buat. Kalau dia mengasihi aku, tentu aku jadi mengasihi dia. Kalau dia berbuat baik, maka aku akan lebih baik. Itu syarat yang kita berikan. Apakah seperti itu?
Kalau menurut saya, Mister, nggak ada syarat, Mister. Soalnya kalau misalnya ada syarat kan berarti itu bukan mengasihi yang sebenarnya. Gitu, Mister. Oke. Kasih di sini kan dua hal ya, verbal dan oke, Arya silakan. Tapi menurut saya, Mister, untuk menjawab juga pertanyaan yang kedua untuk kesetiaan tadi, Mister, menurut saya syarat itu menurut saya ada, Mister. Oke. Dikarenakan, saya berikan alasan saya dulu, dikarenakan yang telah terjadi pada spiritual dan budaya pun, orang tuh lebih milih setia pada sesuatu yang memenuhi kebutuhan mereka sendiri, Mister. Maksudnya kalau misalnya contoh dalam pasangan dan percintaan seperti itu, Mister, masa orang misalnya dia sukanya cowok ganteng, ya kan? Masa dia mau sih nikahnya sama yang jelek? Pasti kan maunya yang ganteng. Nah itu menurut saya tuh ada karena syaratnya seperti itu, Mister. Baik. Terusnya kepada kasih, apakah ada syarat? Tidak syarat, tadi dibilangnya tanpa bersyarat ya, tanpa syarat. Itu sebenarnya kita kasih Allah ya. Tapi kalau kasih ke budaya, apakah tanpa syarat? Budaya nih, tradisi mengizinkan begini kita harus mengasihi. Ya, tapi di budaya itu kan seringkali tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Budaya, apakah kita tetap mengasihi tanpa syarat kepada sesuatu yang ada di budaya atau tradisi? Kita tetap mengasihi begitu. Apakah seperti itu terhadap budaya? Terhadap Tuhan memang tanpa syarat, kita harus mengasihi Allah tanpa syarat. Tetapi bagaimana dengan terhadap budaya yang ada di sekitar kita? Apakah kita tetap mengasihi? Misalkan contohnya budaya kita di sini ada pergaulan yang tidak baik, pergaulan yang tidak sehat. Nah, apakah kita karena kita mengasihi ya sudah kita ikutan. Aku mengasihi kok. Kita ikut sama dia. Kalau dia kemudian minum-minum, karena kita mengasihi dia, kita ikut juga minum sama dia. Dia merokok, ya kita juga ikut merokok dengan dia. Apakah itu boleh seperti itu atau bagaimana? Banyak kasih. Apakah kasih terhadap budaya ada syaratnya atau tidak? Oke, tolong dipikirkan dulu ya. Keadilan. Kita batasan untuk keadilan. Apakah ada batasan untuk kita berlaku adil dan tidak berlaku adil kepada seseorang? Apakah ada batasan? Kalau saya akan adil sama dia, kalau dia begini-begini, apakah ada batasannya? Bagaimana keadilan? Kalau menurut dari saya sendiri, Sir, dalam hal batasan itu kalau maksudnya keadilan itu bisa dibilang kalau maksudnya dari kitanya sendiri itu nggak ada batasan, karena dari keadilan itu kita harus tanamkan di dalam diri sendiri di mana kita itu nggak boleh bersikap egois, kita nggak boleh bersikap licik, dan kita harus membagikan apa yang kita punya, apa yang udah kita miliki kepada orang lain. Tetapi kalau maksudnya orang yang kita bersikap adil kepada itu kayak dia nggak mau berbagi juga kepada kita, dia juga nggak menghargai keadilan yang kita udah berikan kepada dia, kita juga mungkin bisa dibilang menyadarkan orang itu untuk kamu harus bersikap adil. Terus kita juga harus mungkin membatasi beberapa hal yang kita berikan kepada dia, supaya dia juga bisa menyadari kalau maksudnya keadilan itu penting, Sir. Kalau Sandra sih gitu. Oke, bagus. Masalah batasan yang kedua lagi nih. Keadilan itu apakah harus 50-50, 50-50? Ya, terbatas hanya di situ. Ya, adil itu ya sama-sama 50-50. Apakah hanya terbatas 50-50 yang disebut adil? Silakan pokok keadilan, Sandra dan kawan-kawan. Apakah hanya terbatas sampai 50-50? Apakah 50-50 itu sering dikatakan itulah adil yang valid? Ya.
Mister, pertanyaannya bisa diperjelas. Oh iya, iya, iya. Apakah batasan untuk adil itu harus ya 50-50? Apakah harus 50-50, pembagiannya 50-50 itu baru dikatakan adil? Itu merupakan batasan adil. Ya, apakah tidak hanya sebatas itu? Apakah karena kecil besar itu pun dikatakan adil? Dikatakan kecil dan banyak itu pun terbilang adil. Coba jelaskan, apakah 50-50 itu disebut batasan yang namanya adil, sama rata? Bisa dipahami ya? Bisa dimengerti? Oke, apakah kita berlaku begini? Kita melakukan suatu keadilan, ya, keadilan si A dan si B. Oke, kalau saya berlaku adil, maka saya akan memberikan 50-50. Apakah itu sebatas itu keadilan yang sebenarnya, atau bagaimana? Apakah boleh dia kecil, dia banyak? Apakah itu juga dikatakan adil? Atau bagaimana? Mister, menurut saya sih, kalau contohnya dalam sebuah pekerjaan, yang satunya bekerja lebih giat dan yang satunya lebih ini, yang satunya bisa, contohnya upahnya bisa didapat kayak mendapat bonus gitu, gajinya ditambah bonus. Sedangkan yang satunya ini hanya gaji biasa saja begitu, Mister. Ya, itu pun terbilang dikatakan adil ya, karena dia lembur maka dia mendapat tambahan. Iya, itu adil ya, betul. Oke. Kalau di kelas ini seru ya, tapi kalau di sini agak sulit ya. Nah, nanti kita waktunya sudah habis. Sebenarnya terakhir satu pertanyaan tentang syarat. Ini 5 pertanyaan sebenarnya tentang syarat. Apakah ada syarat untuk kita melakukan keadilan kepada seseorang, pada tradisi atau kepada Tuhan? Aku akan adil apabila begini-begini. Apakah ada syaratnya untuk melakukan keadilan? Silakan, kelompok keadilan terakhir. Silakan, pertanyaan terakhir. Mister, menurut saya pastinya ada syaratnya. Yang pertama itu kita nggak boleh sampai main hakim sendiri. Karena dengan main hakim sendiri itu kan kita berarti membawa emosi kita dalam mengadili seseorang atau sesuatu. Nah, itu bisa jadi merugikan orang lain juga istilahnya, karena yang menurut kita adil juga belum tentu adil bagi orang lain. Yang paling betul itu mengikuti jalur hukum atau ya dengan musyawarah. Oke, good ya. Jadi keadilan di sini harus objektif ya, bukan hanya menurut subjektifnya kita, pandangan kita, tapi adil harus secara objektif. Begitu tadi ya, bawa ke musyawarah dan kemudian dibicarakan bagaimana selanjutnya kan. Oke, sebenarnya masih banyak yang Mr. Jonas tanyakan, tapi karena waktunya tidak cukup, kita akhiri ya. Nanti kita akan diskusi lagi di pertemuan berikutnya, dan nanti lanjut lagi. Kita akan tanya jawab di situ. Oke, hari ini cukup 3 kelompok, minggu depan 3 kelompok yang lain ya. Pertanyaannya akan saya ubah juga. Ada 5 pertanyaan ini. Baru saya 2 tanyakan. Sudah habis waktunya. Oke, terima kasih buat partisipasinya, buat presentasinya. Silakan buka kameranya, kita akan akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Lagi-lagi saya ucapkan terima kasih buat Arya dan kelompoknya, Giselle dan kelompoknya, dan Sandra dan kelompoknya. Terima kasih buat semuanya.
Oke, kita berdoa ya. Saya harapkan untuk kelompok berikutnya lebih detail lagi penjelasannya dan siap pertanyaannya, kalau ditanyakan langsung. Jangan ada spasi yang lama, langsung cerita gitu. Oke? Mari kita berdoa, kita akhiri kelas kita. Tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk presentasi kelompok 1 dan sampai 3. Yang sudah presentasi hari ini tentang kesetiaan, kasih, dan keadilan. Ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Tapi Tuhan, kadang-kala kami kotak-kotakkan. Kami setia apabila begini, kami kasih apabila begini, kalau adil apabila begini. Kami sering mengkotak-kotakkan sehingga kami membuat batasan sendiri. Sebenarnya dari pihak Tuhan, ketiga ini satu paket yang tidak bisa dilepaskan, yang tidak bisa dikotak-kotakkan. Tapi Tuhan, kiranya anak-anak ini diberkati melalui pengajaran hari ini, mereka mengerti bagaimana kesetiaan, kasih, dan keadilan itu saling berkaitan. Berkati mereka, berkati masa depan mereka. Demi nama Yesus. Amin. Oke, terima kasih. Yang sudah, kalau ada yang mau bertanya, tetap tinggal. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan tinggalkan Zooming kita. Tuhan memberkati. Thank you, Mister. Ya. Mister, saya mau bertanya, Mister. Oke, silakan. Itu di LMS itu ada tugas untuk yang ini dikerjainnya gimana, Mister ya? Di LMS tugas apa? Agama. Oh, saya belum ngasih tugas untuk bab 2. Tentang kesetiaan. Ada, Mister. Untuk membuat pertanyaan. Oh, belum. Kita masih PowerPoint. Mister, sama saya mau informasikan, Mister ya, itu waktu yang tugas 1 itu kemarin tuh kan setelah saya ngerjain tuh kan Mister ternyata kan belum upload room buat pengumpulan tugasnya tuh saya baru ngumpul, Mister ya. Oh iya, tugas apa itu? Yang halaman 10-11 kalau nggak salah tuh. Oh iya, mengisi. Itu kemarin saya udah kerjakan, cuman belum saya kumpul, baru saya kumpul tadi, Mister. Oke. Masih bisa kan tarik kumpul? Masih bisa, Mister. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Mister. Sama-sama.